Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah yang karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad.
Mohon perhatian anak-anak yang ada di atas supaya tidak rame atau senda gurau. Sekali lagi anak-anak yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Riya'an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad lagawt ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah illa alakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina atau rabbahum biqalbin salim. Amma ba'du, faya ibadallah, ayyuhal hadiruna fi masjidi Jami'ul Kautsar, ittaqullaha rabbal alamin, wa'budullaha mukhlishina lahuddin, wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengejar pencapaian utama dalam bekal jangka panjang kita, yaitu meningkatkan nilai, kualitas dan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah, dengan menjauhi segala larangannya, serta kita sempurnakan hidup dan kehidupan ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bahagia dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Di dalam ruang hidup dan kehidupan yang singkat ini, secara manusiawi seseorang pasti berambisi untuk memperoleh hasil terbaik apapun, memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya, mendapatkan jabatan setinggi-tingginya, dan mendapatkan prestasi yang seluas-luasnya. Apakah tujuan itu salah? Tidak ada yang salah. Namun itu belum cukup para hadirin, sebab ada hal lain yang perlu, penting dan mendasar untuk dimiliki setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang bagaimana dengan sarana-sarana tersebut menjadi berkah bagi pemiliknya, sebab tidak semua jabatan, prestasi, harta, kekayaan, anak-anak, istri, keluarga, gaji dan upah kita itu menjelma menjadi keberkahan.
Banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita terima malah menjadi fitnah, menjadi musibah bagi kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, bahkan fitnah bagi lingkungan masyarakatnya, sebab hartanya, jabatannya, ilmunya, prestasinya, gaji dan upahnya tidak membawa keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, keberkahan hidup merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah berkahi hartanya, jabatannya, ilmunya, prestasinya dan semuanya, itu pasti sarana itu digunakan untuk menambah kebaikan, menambah amal soleh, menambah ketaatan, menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah sudah mencabut keberkahan setiap hambanya, maka yang tersisa hanyalah keburukan dan keburukan, lalu berujung kepada kesengsaraan, lalu berujung kepada musibah yang terus-menerus terjadi di dalam hidupnya, bahkan dalam akhir ajalnya dia menerima ketidakberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, celakanya saat ini banyak orang yang hanya mengukur keberhasilan agamanya, keberhasilan prestasinya dengan hanya dunia semata. Banyak kita mengukur kealiman ilmu seseorang dengan jurbah dan sorbannya. Banyak orang yang mengukur kealiman seseorang dengan nasab mulianya. Banyak orang yang mengukur bahwa banyak ibadahnya itu berarti surga baginya. Belum tentu para hadirin rahimakumullah, sebab kita belum tahu, bahkan sampai setua apapun usianya belum tahu apa itu keberkahan yang kita perlukan untuk bekal di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, tidak semua orang menyadari dan tidak mau menyadari bahwa semua problematika kehidupannya cuma satu, yaitu dunianya, jabatannya, ilmunya, prestasinya tidak berkah, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari berkah itu adalah hal yang kebaikan. Mencari berkah itu adalah bagaimana kita menambah kebaikan, bertambahnya harta, rezeki kita, jabatan kita, baik berupa kesehatan, ilmu dan amal kebaikan apapun, maka berkah itu akan mengiringi semakin pula kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita banyak jabatan dan gaji kalau anak istri kita terbengkalai sebab ulah panjenengan? Buat apa kita berkeluarga andai kata anak istri kita terbengkalai sebab kita judi online dan sebagainya? Sungguh kita doakan mereka mudah-mudahan husnul khotimah ketika ajal menimpanya. Para hadirin rahimakumullah, mencari berkah itu adalah hal yang lumrah dalam akhirat kita. Mewujudkan keberkahan segala hal, pekerjaannya, hartanya, hak kendaraannya, rumahnya, keluarganya, semuanya itu akan menambah keberkahan, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raba diri kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin luas pergaulan kita, semakin banyak gaji kita, tapi buat apa anak istri kita sengsara, anak istri kita terbengkalai, anak istri kita tidak bisa menikmati gaji panjenengan? Buat apa itu semua? Maka rabahlah diri masing-masing para hadirin. Ada yang salah dari kita, ada yang salah dari kita. Satu, ternyata keberkahan selama ini tidak pernah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Dari kata barokah yang mengartikan nikmat. Jadi harta kita, ilmu kita, semuanya memang nikmat. Tetapi tamamun nikmah, kesempurnaan nikmat kita
adalah ditambah dengan nikmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran, dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa berkah itu adalah azyadatul khair, menambah dan bertambahnya kebaikan yang kita miliki. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah itu mengatakan bahwa berkah itu memiliki dua makna. Makna pertama, tumbuh dan berkembang. Makna yang kedua, menimbulkan kebaikan demi kebaikan. Menurut beliau mengatakan bahwa kebaikan yang banyak dan abadi hingga bermanfaat pada kehidupan kubur kita, kehidupan akhirat kita kelak. Hadirin rahimakumullah, para ulama lainnya juga mengatakan bahwa makna berkah adalah segala hal yang berlimpah dalam diri kita, baik aspek spiritual maupun aspek material, termasuk di dalamnya adanya kasih sayang, adanya ketenangan, adanya kenyamanan, adanya kesehatan, berkahnya waktu, berkahnya usia. Semua itu merupakan tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah para hadirin rahimakumullah, berkah bukanlah cukup dan mencukupi saja untuk kelimpahan materi, tapi berkah itu bertambahnya harta kita, bertambah pula dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah gaji kita, bertambah takarrub dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu, berkah itu juga berlimpah kepada anak istri kita dan keluarga kita. Sebab berkah, kata para ulama, al-barakatu tuzidukum fi ta'ah. Berkah itu menambah taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada 4 golongan yang mana kita nanti berakhir ajal dunia ini. Yang pertama, su'ul bidayah wa su'ul khatimah, di mana kehidupan kita diawali dengan keburukan, diakhiri dengan keburukan. Yang kedua, husnul bidayah wa su'ul khatimah, di mana kehidupan diawali dengan kebaikan namun berakhir dengan keburukan. Yang ketiga, su'ul bidayah wa husnul khatimah, hidup diawali dengan keburukan namun berakhir dengan kebaikan. Yang keempat, husnul bidayah wa husnul khatimah, diawali hidup ini dengan kebaikan dan berakhir pula dengan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi berpesan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, tolong diperhatikan para hadirin, ini pesan ulama besar yang jarang kita ketahui. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang berdoa tentang dunia jangan hanya terbatas pada minta dunia semata, karena kalau hanya meminta dunia saja, khawatir tidak bisa kalian menunaikan hak dunia tersebut. Kalian akan lalai bersedekah, kalian akan lalai berzakat, kalian akan lalai menolong sesamanya. Maka setiap doa-doamu, kata beliau, dalam setiap doa-doamu, kata beliau, iringilah dengan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang solehah dan barokah, anak yang soleh solehah dan barokah, pekerjaan yang mapan dan barokah, harta yang banyak dan barokah, semua kita iringi doa itu dengan meminta, kita tutup dengan meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat ini kita memohon kepada Allah dengan asmaul husna wa sifatihil ula. Semoga Allah memberkahi keturunan kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi istri, harta kita, pekerjaan kita,
ilmu kita, jabatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sebab-sebab hilangnya keberkahan dalam hidup ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa ja'alahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. Aqulu hadzal qaul fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma aktub lana minal barakah, tub lana minat taufiq awfaral haddi wa atamman nasib. Allahumma barik lana fi a'marina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi aswajina wa auladina wa dhurriyyatina wa barik lana fi sihatina wa afiyatina wa ja'alna mubarakina aina ma kunna. Allahumma aslih qulubana wa a'malana wa ahwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah fastabiqul khairat wallahul musta'an wa la dzikrullahi akbar.